Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni The Kaiser. 3 anggota polisi tewas ditembak dalam operasi penggerebekan judi sabung ayam pada Senin 16 Maret 2025 di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Mereka yang gugur adalah Ibtu Lucianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda M. Galip Suryaganta. Pasca kejadian, berebus kabar pelaku penembak mati ketiga polisi itu merupakan anggota TNI. Pemirsa, mari kita sama-sama bahas bagaimana gerebek sabung ayam yang berujung maut. Kami hadirkan narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala dan Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Selamat malam Prof. Adrianus, Pak Halili. Selamat malam Mas, selamat malam Mas Halili. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sama kami. Sebelum mulai dialog, mari kita sama-sama menyimak tayangan yang berikut ini. Terduga pelaku penembakan anggota Polsek Negara Batin, Waikanan, Lampung sudah menyerahkan diri. Saat ini kedua pelaku Kopka Basar dan Peltu Lubis sudah menyerahkan diri ke Denpom 23 Lampung. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menyebut Kopka Basar dan Peltu Lubis keduanya sudah menyerahkan diri dan dijemput tim dari Kodim serta Korem dan polisi militer. Sesuai dengan keterangan awal yang saya juga peroleh bahwa itu pos Ramil nembak lagi di Kodim Waikanan. Jadi anggota Ramil bilang itu ya? Betul, pos Ramil. Saat ini pihaknya bersama kepolisian sedang melakukan investigasi bersama dengan membentuk tim gabungan untuk lebih mendalami kasus ini. Dari kasus penembakan ini banyak hal yang perlu dibuktikan. Contohnya proyektil atau balistik, itu masih dalam pengecekan. Lalu senjatanya sampai dengan saat ini belum ditemukan, sehingga masih dalam proses pencarian. Saya garis bawahi kembali terkait dugaan-dugaan tersebut. Yang pertama, kepemilikan sabung ayam, penembakan, ini masih dalam proses investigasi. Banyak hal yang secara perlahan dengan tim gabungan yang lagi bekerja, perlu uji juga dari beberapa lab, perlu juga keterangan-keterangan dari para saksi. Nah, sementara ini masih dalam investigasi. Terkait ada pertanyaan anggota mengelola ataupun memiliki tempat judi sabung ayam, Kolonel Eko Syahputra Siregar menyatakan masih dalam proses investigasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Novi Ardianto, jurnalis NTV melaporkan. Baik pemirsa, mari kita diskusi. Saya ke Prof. Adrianus. Prof, tentara dor polisi, ada apa Prof? Komentar Anda? Ya, kalau lihat setting di daerah ya, itu saya amat kuat menduga bahwa sebetulnya telah terjadi interaksi di antara polisi dan pihak-pihak yang terlibat dalam sabung ayam tersebut. Ya, dengan kata lain, ini bukannya polisi tidak tahu apa yang terjadi, ya, tidak mengenal apa yang terjadi, dan mungkin juga sudah tahu bahwa di situ ada backing gitu ya. Dan backing itu adalah backingnya aparat bersenjata seperti TNI. Nah, maka memang menjadi pertanyaan kenapa kok sudah tahu sama tahu, sudah saling mengenal, kemudian diadakan raid, diadakan penyerbuan ya, dengan membawa pasukan cukup lengkap ya. Nah, ada kemungkinan memang karena ini nampaknya ada operasi ya, perintah dari Mabes Polri begitu ya, khususnya untuk mengamankan situasi menjelang hari raya, maka kemudian lalu tidak lagi diadakan semacam omong-omong ya, atau sosialisasi lagi, tapi langsung dengan pengusiran begitu. Nah, nampaknya ini kemudian dibaca serius nih oleh pihak yang sebelah sana, melihat sebagai satu ancaman bahwa ini akan membuat kepentingannya terusik. Ada juga mungkin dalam hal ini kalau kita memakai pendekatan dari pihak pelaku, merasa mungkin nggak adil misalnya ya, bahwa kenapa lokasi sabung ayam saya atau kami dia diserbu oleh polisi, diusir, sementara yang sebelah sana tidak, ya. Yang sebelah sana yang di backing oleh polisi misalnya begitu ya, kok aman misalnya. Nah, maka kemudian lalu timbul kemarahan dan kemudian mereka memutuskan untuk menembak. Dan bayangkan ya bahwa tembakan itu kelihatannya kalau lihat dari beberapa informasi itu tidak pakai babi ibu itu. Saat mereka turun dari mobil
langsung kemudian diadakan penembakan langsung dari jarak dekat, makanya kemudian lalu arah tembakannya fatal sekali, berada di jantung dan juga di dahi ya, yang mana mengindikasikan ketidaksiapan dari anggota, mengingat mereka baru saja datang, mungkin baru saja mulai untuk mengadakan semacam pengusiran, langsung kemudian mendapatkan serangan mematikan. Nah, jadi menurut saya menarik nih untuk mengetahui kenapa si anggota ini memutuskan untuk melakukan satu tembakan yang mematikan, padahal sebetulnya ada situasi di antara mereka yang saya duga tahu sama tahu ya tentang Ya. apa yang terjadi, apa yang ada di sana. Demikian. Kalau tahu sama tahu, kenapa saling serang ya Prof ya? Analisa sederhana Anda sampai hari ini dengan melihat kondisi seperti itu, apakah ada yang salah satu pihak kemudian merasa terancam, area atau lahannya terganggu oleh pihak yang lain, sehingga kalau dor di kepala atau di dahi, Prof, itu kok saya bacanya itu marah banget ya, atau ada kebencian di situ ya Prof ya? Ya nampaknya karena dalam hal ini ada power yang berada di luar dari hubungan di antara mereka. Kemungkinan misalnya mengapa lalu diadakan penyerbuan adalah karena perintah dari Jakarta misalnya. Ya. Sehingga kemudian kalau mau nggak mau dilakukan penyerbuan tersebut ya, agar kemudian mereka lokasi itu segera steril. Mungkin juga di pihak lain, dari si pihak yang membackingi merasa bahwa ini memang sudah nggak ada lagi hope nih, sudah serius nih polisi nih. Betapapun mungkin di antara mereka ada pertemanan, tapi sudah serius dan ya lalu kemudian mereka melawan. Nah, makanya lalu cara berpikir tentara kan begitu. Ya, ketika mereka melawan, maka mereka menggunakan senjata mereka yang ada di antara mereka, gitu ya. Nah, ini juga jadi soal kenapa kalau memang benar ya sinyalemen bahwa mereka menggunakan senjata laras panjang, itu gimana ceritanya senjata laras panjang kok ada di tangan mereka pada saat mereka bebas tugas ya, pada saat mereka di luar markas, kenapa senjata panjang ada di antara mereka? Ya. Bahkan saya juga melihat bahwa foto mereka menggunakan senjata laras panjang itu ada di foto di Facebook ya kan. Betul. Nah, ini gimana nih penjelasan dari kesatuan mereka terhadap perilaku anak buahnya, begitu. Baik, Pak Halili, kita mengutuk jatuhnya korban dalam peristiwa ini. Tetapi saya bingung harus bersikap bagaimana ketika korban itu ternyata jatuh dari tangan aparat kita juga. Anda melihat seperti apa, Pak Halili? Ya, pertama kita mesti mengutuk keras ya penggunaan kekerasan, apalagi penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Dan itu dilakukan oleh aparat. Jadi penembakan aparat terhadap aparat itu suatu yang tidak bisa kita benarkan, 100% harus kita kutuk, dan itu saya kira bukan saja berkenaan dengan hilangnya nyawa pada satu bagian, tapi pada bagian yang lain kita harus mengatakan bahwa sesama mereka itu aparatur negara gitu. Jadi negara yang sebenarnya punya atau mengalami kerugian besar dalam konteks ini, sehingga kalau kita minta negara untuk hadir, saya kira ya itulah konteksnya. Betapa ini sebenarnya kasus yang rumit, serius gitu ya. Dan dalam catatan kami, Mas Doni, ini kan bukan kasus yang pertama. Paling tidak kalau kami pantau dari tahun 2014 sampai tahun 2025 awal ini, di data kami yang kami sudah catatkan sampai 2024 itu ada 37, tapi awal tahun ini kan paling tidak ada 2 kekerasan yang terbuka ya. Pertama yang terjadi di Tarakan gitu, serangan yang dilakukan oleh sekitar 20 orang anggota TNI ke Mapolres Tarakan, itu satu hal. Yang lain kemarin yang terjadi di Waikanan yang sedang kita diskusikan ini suatu yang kita mau katakan hanyalah puncak saja dari satu fenomena gunung es ya, dan yang laten itu pasti lebih banyak dan lebih serius dari itu. Maka pada bagian itu saya ingin mengatakan bahwa negara, pemerintah harus punya political will yang serius gitu ya, untuk mengatasi persoalan ini agar tidak terjadi perulangan lagi di masa depan. Ya, saya mengutip statement Anda, Pak Halili, bahwa ini semacam mempertegas bukan bahaya, tapi konflik laten antara TNI dan Polri itu berarti selama ini hanya disisipkan di bawah karpet ya. Hanya yang terlihat selama ini di kalangan elit mereka baik-baik saja, tapi di bawah itu ternyata ada api dalam sekam. Bagaimana itu? Ya, betul. Jadi memang kalau kita lihat misalnya kecenderungan selama ini bahwa TNI solid gitu, pernyataan Menko Polhukam kan hari ini kan begitu. TNI Polri itu solid, tidak ada masalah di antara mereka, ada sinergi, ada kolaborasi, tapi itu saya kira sesuatu yang selama ini paling tidak dalam 1 dekade terakhir itu didengungkan, tapi di tingkat elitis.
di begitu banyak baliho-baliho itu kita lihat misalnya aparat TNI pejabatnya itu bergandengan tangan, berpelukan, bahkan mengekspresikan salam komando yang sama dengan pejabat tinggi di Polri. Itu suatu yang simbolik. Tetapi di data kami itu begitu banyak kasus terjadi pada soal-soal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan hal-hal yang selama ini menjadi concern kita, misalnya soal perebutan otoritas. Banyak kasus yang itu sangat trivial, misalnya berkaitan dengan ketersinggungan, konflik pribadi, bahkan ada juga penyerangan penggunaan kekerasan oleh aparat terhadap aparat yang lain, TNI Polri, TNI ke Polri atau Polri ke TNI, itu sebaliknya gitu ya. Itu yang disebabkan oleh hoax, itu banyak terjadi. Artinya sebenarnya tensi ini itu sudah ada, saya kira, di antara dua lembaga negara ini, di antara TNI, Polri, aparat kita ini, dan itu ditutupi oleh pendekatan-pendekatan elitis dan simbolik yang seringkali tidak menyelesaikan persoalan secara tuntas ke akar-akarnya. Gitu, Mas Doni. Ya, Prof. Adrianus, artinya kalau ini hanya selesai di tataran diplomasi di kalangan elit Polri dan TNI, itu tidak akan mengakar ke bawah. Artinya bisa jadi ke depan akan kita temukan kasus-kasus antara TNI dan Polri serupa. Prof, komentar Anda? Sebetulnya sejatinya ya, karena saya sebetulnya lebih menguasai kebatinannya kepolisian, Polri, ya, ngurusi polisi gitu ya. Mereka sebetulnya enggan loh berurusan dengan tentara ya. Jadi ketika ada indikasi bahwa ini ada backingnya, di belakangnya ada siapa, mereka lebih memilih untuk menghindar gitu ya, atau lebih memilih untuk melakukan langkah-langkah silaturahmi ya, mengirimkan babi Kaptipmas, tadi ngerokok-rokok bareng gitu ya, daripada melakukan satu hal yang bersifat tough ya, bersifat keras gitu. Antara lain juga karena disadari bahwa kalau benturan ya memang pasti akan kalahnya di Polri kan begitu ya. Nah, maka kalau bisa tidak mau benturan. Nah, tetapi di lapangan kan kondisinya adalah keras, Mas, ya. Apalagi ketika budaya backing-membacking ini sudah menjadi praktek rutin. Dan ini bukan hanya terjadi di kalangan TNI loh, untuk juga supaya balance, di kalangan Polri juga begitu. Kita misalnya lihat kasus penembakan perwira di Polda Sumbar, di Solok ya. Ya, betul. Di Kabak Ops menembak mati kasus Serse. Bayangkan antar PJU Polres saja saling begitu gitu ya. Nah, maka di antara sesama Polri juga begitu, apalagi terkait dengan Polri dan TNI. Nah, ini kita bicara mengenai perebutan lahan, perebutan rezeki gitu ya. Mengingat ada situasi dalam tanda kutip lapar lah gitu ya. Nah, dalam hal ini memang dari pihak TNI kalau saya tidak salah tangkap itu memang terasa lebih desperate ya dalam rangka backing ini, mungkin karena merasa bahwa tingkat kesejahteraan mereka lebih rendah dari kepolisian. Nah, karena dibiarkan, karena dilestarikan, maka memang hal-hal begini tinggal menunggu waktu aja sebagai pemicu dan bom waktu ya, Prof ya. Momentum. Betul sekali ya. Nah, maka sekarang kita mau pilih mana nih? Kita pilih langkah-langkah pendek sekedar untuk menuntaskan kasusnya. Ya, pada kasus ini diketahui siapa pelakunya, motifnya, mana amunisi, mana senjata, selesai gitu ya. Tapi apakah kita mau menjadikan ini sebagai momentum untuk kemudian menyelesaikan permasalahan keterlibatan tentara dan Polri di bisnis kecil? Saya katakan bisnis kecil karena memang kalau mau jujur ya, ini memang menjadi lahannya para Tamtama, Bintara gitu ya. Dan miliknya perwira. Nah, perwira lain lagi tuh lahannya tuh gitu ya. Nah, jadi memang nggak adil juga, Mas, kalau kita sengaja hanya menyoroti, wah tentara jangan membacking ini, polisi jangan membacking ini, tapi kemudian para perwira dibiarkan bebas bermain dengan proyek lah, bermain dengan procurement yang bersifat jutaan bahkan miliaran gitu ya. Yang mana kemudian makin dirasa tidak adil oleh anggota. Demikian. Berarti sebenarnya nggak perlu capek-capek revisi undang-undang TNI ya, Prof? Toh semua juga sudah berbisnis begitu ya, Prof? Ya, tentu yang dimaksudkan dalam bisnis oleh undang-undang adalah bisnis legal ya. Kalau legal ya tentu tidak boleh ya. Namun ya itu yang terjadi. Karena kalau untuk bisnis legal kan itu perlu persyaratan yang ketat, modal yang cukup, demikian juga kemampuan dagang dan seterusnya. Nah, itu yang kemungkinan sekali baik TNI Polri itu tidak bisa memenuhinya gitu ya. Makanya yang paling aman adalah berdagang pengaruh kan dalam hal ini.
tadi Prof. lewat bisnis ilegal. Ya, Prof, emang begitu seretnya kah rezekinya aparat, khususnya anggota atau prajurit kita yang di level menengah ke bawah, sehingga harus berjibaku rebutan lahan rezeki atau tanda petik proyek di lapangan seperti itu, Prof? Kalau mau jujur, maka dengan satu leveling yang sama ya dari segi golongan kepangkatan, maka sebetulnya apa yang diterima dengan kata lain take home pay seorang anggota Polri dan TNI itu sebenarnya jauh lebih baik daripada ASN sebetulnya. Ya. Ya, saya ini karena ASN jadi tahu sedikit lah mengenai penggajian gitu ya. Tapi tadi karena mungkin ada gaya hidup, mungkin juga karena ada ekspektasi, ya, terutama ekspektasi sosial yang tinggi dari masyarakat, maka kemudian apa yang mereka terima dari negara itu dianggap nggak cukup. Tapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan dari segi jumlah saja, maka sebetulnya mereka jauh lebih better off daripada ASN pada umumnya. Begitu. Ya, oke. Pak Halili, kita berharap ini bisa selesai. Tapi menurut Pak Halili, bagaimana cara efektif menyelesaikan kasus yang terjadi akibat gesekan antara TNI dan Polri? Ini kan kita bicara hak asasi manusia, semua harus mendapatkan pelindungan, termasuk aparat itu sendiri. Menyelesaikannya dengan baik, tetapi tidak menimbulkan konflik di lapangan, khususnya di level bawah itu, kira-kira caranya dari mana, Pak Halili? Yang pertama kita harus memastikan supremasi hukum ya. Kita harus memastikan bahwa semua itu diadili, dan saya pada bagian ini ingin menegaskan bahwa untuk kasus Waikanan ini kan karena itu dilakukan oleh TNI dalam bentuk kejahatan yang sifatnya pidana umum, itu harus diproses dengan mekanisme pidana umum. Jadi pada bagian paling utama saya kira supremasi hukum itulah yang paling memungkinkan terjadinya pemberian sanksi yang itu memberikan efek jera. Kalau tidak ada efek jera, maka kemungkinan akan terjadi pidana berikutnya itu sangat besar gitu. Doktrinnya kan sederhana, Mas Doni ya. Impunitas semper aditerara impitat. Ketiadaan penegakan hukum pasti akan menjadi undangan bagi terjadinya kejahatan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang lain, saya setuju dengan Profesor Adrianus tadi yang menekankan bahwa ada soal-soal yang lebih besar untuk sekedar mengatasi kasus ya. Menyelesaikan kasus iya ya, kita harus memastikan bahwa ada penegakan hukum atas situasi ini, tapi persoalan-persoalan besar itu juga harus diatasi yang selama ini sering tidak mendapatkan perhatian, terutama dari elit penyelenggara negara ini. Dalam konteks ini spesifik saya ingin menyebut Presiden tidak punya perhatian sangat serius pada bagian ini. Maka upaya untuk memberikan perhatian hanya pada satu pihak dengan mengabaikan pihak yang lain, atau dengan misalnya kalau kita bicara soal kesejahteraan tadi, Prof. Adrianus kan sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara rata ya, average itu sebenarnya TNI Polri itu jauh lebih besar gitu ya. Dalam hitung-hitungan saya itu ya bahkan bisa 2,5 juta pada level yang setara dengan ASN, itu lebih tinggi daripada ASN gitu ya. Yeah. Dan itu satu hal yang menurut saya harus dipikirkan, dan menjadi rumit ketika kemudian ini terjadi kecemburuan antara TNI dan Polri. TNI merasa bahwa dia lebih rendah, Polri merasa lebih tinggi gitu. Padahal kalau dibandingkan dengan ASN, TNI Polri itu sudah lebih tinggi gitu. Yeah. Tapi kalau kemudian terjadi kecemburuan antara satu dengan yang lain, TNI terhadap Polri terutama, dan kemudian otoritas sipil di level politik itu kemudian memberikan satu ruang tertentu untuk mempersamakan TNI dengan Polri pada aspek kesejahteraan, itu pasti akan menjadi trigger untuk terjadinya persoalan di masa-masa yang akan datang. Yang menurut saya secara sistemik itu harus diatasi adalah bagaimana agar TNI dan Polri ini tunduk pada tata kelola meritokrasi yang itu tidak kemudian memberikan privilege kepada mereka untuk mengambil tindakan. Konkretnya adalah perluasan apa yang selama ini kita sebut sebagai perluasan ruang-ruang sipil bagi TNI Polri, misalnya untuk menempati jabatan-jabatan sipil gitu ya. Itu bukan hanya pada TNI tapi juga pada Polri. Itu saya kira harus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa tidak ada trigger lebih lanjut yang kemudian akan menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di Waikanan ini. Begitu Mas. Baik, Prof. Adrianus, ini harus ada perubahan paradigma mindset, bukan hanya di level prajurit atau anggota ya di bawah, tetapi juga di elit
TNI dan Polri itu sendiri, khusus Anda yang memang fokus ke Polri itu sendiri, paling tidak kalau misalnya perwira itu tidak berperilaku sebagai direksi atau komisaris dalam area bisnis, kemudian yang dibawa sebagai agent atau marketing dan sebagainya. Apa yang bisa Anda sampaikan agar ini menjadi kasus terakhir, Prof? Ya, saya kira fokuslah dengan tugas utama. Ya. Jadi dalam hal ini Polri terutama itu kan banyak sekali terdrag ya, ditarik untuk melakukan tugas-tugas yang bersifat non polisional sebetulnya. Hari ini kita melihat Polri diajak juga untuk bertani. Waduh, atau bahkan ada bitaranya itu pinter ngaji gitu ya. Nah, ini tugas utamanya apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi dengan semakin banyaknya tugas-tugas Polri di luar tugas utamanya, maka kita dengan manusia biasa ya, maka lalu kemudian menjadi hilang juga fokus kita pada tugas utama. Nah, itu saya kira dengan Polri fokus kepada tugas utama, fokus pada penegakan hukum, fokus pada lalu lintas dan seterusnya, itu saja sudah amat baik ya dalam rangka menjaga Kaptimas pada umumnya. Ya, tapi begitu kemudian dia sudah mulai tertarik ke yang lain-lain, maka tentu bisa diterima juga kalau kemudian di antara mereka lalu ada yang melihat ini sebagai peluang, sebagai celah untuk berbisnis, peluang untuk jabatan sipil dan seterusnya yang lalu dianggap sebagai salah. Jadi mereka sendiri sebetulnya memberikan outlet untuk timbulnya kesalahan-kesalahan baru. Demikian. Semua harus kembali ke kitohnya, termasuk para politisi yang suka nyeret-nyeret TNI dan Polri ya. Baik, Prof. Adrianus, terima kasih. Pak Halili, terima kasih sudah berdiskusi malam ini. Selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam. Baik, pemirsa, inilah akhir dialog kita dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri program NTV Prime untuk edisi hari ini. Atas nama seluruh rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, Merdeka!